harusnya waktu itu modal minimal untuk membuka perusahaan international freight forwarding itu kan 250 juta. Nah, sedangkan saya hanya punya uang cash sekitar 5-7,5 juta. Nah, bisa dikatakan modal nekat karena ya nggak punya modal tapi punya mimpi besar. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah hutang bank. Itu ya memang hutang itu enak ya pada saat terima uang ya, tapi pada saat membayarnya itu kan yang susah. Di saat posisi saya sudah lumayan strategis di perusahaan tempat saya bekerja dulu, tapi saya memutuskan untuk resign karena saya nggak tega lihat adik-adik saya yang pada jobless, nggak ada kerjaan, sedangkan mereka sudah berkeluarga. Jadi berangkat dari situ, saya sebagai kakak tertua merasa terpanggil untuk bertanggung jawab terhadap adik saya dan keluarganya. Oleh sebab itu saya memutuskan resign, meskipun itu sebenarnya berat buat saya karena kan termasuk pengorbanan ya buat saya di saat saya sudah menduduki posisi strategis harus saya tinggalkan. Waktu itu tahun 2005 ya, sudah 2 digit. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya lahir di Pasuruan. Sekarang usia saya sudah 48 tahun, menuju 49 tahun. Saya pemilik PT Lai Asa Trans, perusahaan internasional freight forwarding, penyelenggara pos dan PPJK yang beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok G nomor 7. Selain sebagai entrepreneur, saya juga seorang asesor Exim dan juga trainer di Madani Export Academy, sebuah lembaga pelatihan ekspor dan impor untuk pemula. International Freight Forwarding adalah perusahaan transportasi yang menghandle atau mengurus pengiriman barang mulai dari gudang pengirim atau supplier atau shipper sampai ke gudang penerima atau pembeli, mau lokasinya domestik di dalam negeri ataupun internasional di luar negeri. Penyedia jasa transportasi pun ekspor ataupun impor. Awal mula berdirinya PT Lai Asa Trans ini tahun 2005. Itu sebenarnya saya hanya modal nekat aja ya. Kan harusnya waktu itu modal minimal untuk membuka suatu perusahaan international freight forwarding itu kan minimal 250 juta. Nah, sedangkan saya hanya punya uang cash sekitar 5-7,5 juta, ya kan? Nah, bisa dikatakan modal nekat karena ya nggak punya modal tapi punya mimpi besar. Akhirnya ya sudah, kita bismillah, kita buka usaha dengan karena keterbatasan modal ya banyak hal-hal yang perlu kita siasati. Mensiasati bukan mencurangi ya, tapi mensiasati gimana caranya kerjaan tetap bisa jalan dengan modal yang terbatas. Ya awal sih memang orang Jawa bilang kita harus puasa dulu ya. Kita harus menurunkan keinginan pribadi ya. Sempat tergoda untuk melamar pekerjaan di perusahaan lain dan alhamdulillah diterima sih. Cuman saya berpikir kalau bagi saya sendiri it's okay ya, selesai masalah. Tapi bagaimana dengan keluarga saya yang sudah menggantungkan nafkahnya di perusahaan ini gitu kan. Akhirnya ya sudah, pelan-pelan saya coba untuk membangun bisnis ini kembali dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang diputar terus. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah hutang bank. Itu ya memang hutang itu enak ya pada saat terima uang ya, tapi pada saat membayarnya itu kan yang susah. Tantangannya sih sebenarnya nggak terlalu yang signifikan ya, cuman kadang-kadang gender itu kan ya mau tidak mau tetap harus diakuin ya. Karena saya perempuan, kadangkala juga tidak terlalu dianggap ya kan, bahkan cenderung diremehkan, sampai saya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Pada saat awal-awal membangun usaha di mana modal terbatas ya, bahkan untuk gaji karyawan saja harus nyicil ke anak-anak, meskipun sebenarnya nggak tega sih, tapi ya gimana lagi ya, karena memang modal yang terbatas, pekerjaan juga volumenya belum terlalu besar. Nah, kena musibah, ada salah satu rekanan kami yang menipu kami. Jadi waktu itu ada impor, tapi ada dapat persetujuan keberatan ke bea cukai, akhirnya uang pajak yang kami bayarkan itu dikembalikan. Cuman karena impornya itu atas nama rekan saya ini, jadinya ya uang yang pengembalian dari bea cukai itu masuk ke rekeningnya rekan saya ini. Dan saya tidak bisa mendapatkan uang tersebut. Hampir setiap hari pagi saya datangin rumahnya, ya memohon-mohon supaya uang tersebut dikembalikan ke saya, karena saya harus mengembalikan uang tersebut ke customer. Tapi ternyata rekan saya tidak bergeming. Dia tetap bersikukuh dengan 1001 alasan dia tidak mau mengembalikan uang tersebut. Akhirnya ya sempat down juga, karena ya bagaimana saya mengembalikan uang sebesar itu. Bisa dibayangkan ya, modal nggak ada, harus
harus bayar uang customer 125 juta. Di satu sisi untuk bayar gaji karyawan aja saya belum mampu membayar secara penuh, semua harus saya angsur ke karyawan. Tapi ya alhamdulillah Allah Maha Kaya, Allah menggerakkan hati customer saya dengan memberikan keringanan, saya boleh mengangsur. Di situ saya merasa terharu ya, ternyata di dunia ini masih ada orang baik yang bisa mengerti kondisi saya, yang bisa mengerti keadaan saya. Itu di situ saya benar-benar bisa dibilang saya sudah nggak punya jalan keluar lagi. Saya hanya berdoa semoga Allah memberikan jalan terbaiknya, dan doa-doa saya alhamdulillah terjawab. Caranya yaitu tadi membukakan pintu hatinya customer untuk bisa lebih melunak dan menerima permohonan saya untuk bisa membayarnya secara bertahap. Sebab kalau langsung membayar 125 ya saya juga bingung, saya harus cari uang kemana gitu kan. Akhirnya setiap customer itu punya kerjaan ke saya, dia nggak perlu bayar. Jadi jasa yang saya tagihkan yaitu untuk dipotong sama hutang yang 125 tadi itu. Jadi ada dua benefit ya. Yang pertama customer jadi terikat ikut saya ya. Yang kedua hutang saya jadi lunas. Awal berdiri saya cuma bertiga, saya sendiri sama dua adik saya, ya kan. Kita handle ekspor ya. Terus setelah itu sekitar 2-3 tahun kemudian kita dapat proyek besar untuk distribusi benih jagung ke seluruh Indonesia. Itu yang awal mula kita bisa survive sampai sekarang. Nah, lumayan banyak. Setelah itu ada banyak barang-barang kiriman PMI, pekerja migran Indonesia, itu juga lumayan banyak ya. Sampai customer kami itu hampir 50-an. Baik perusahaan PMDN, PMA ataupun agen-agen yang di luar negeri itu. Tapi ya namanya regulasi itu kan dinamis ya, berkembang terus. Nah, dengan dikeluarkannya regulasi khusus untuk barang kiriman PMI, itu membuat pengirim PMI itu menjadi terfilter. Hanya bisa dilakukan PMI yang terdaftar secara resmi. Otomatis itu kan menurunkan jumlah volume pengiriman impor dari luar negeri. Lumayan signifikan sih, sekitar 70-80% penurunannya. Dari segi karyawan, waktu yang masih hype tempo hari itu bisa sampai 30-an, tapi saat ini tinggal cuma 20 aja. Ya itu sih kalau pada saat impornya datang barengan, ya kita sempat kekurangan tenaga sampai ambil freelance ya. Tapi kalau misalnya lagi low season, ya masih bisa teratasi lah dengan karyawan sebanyak 20 itu. Hampir semuanya keluarga, sekitar ya 80-85% keluarga. Karena memang tujuan kami, tujuan utama saya awal membuka usaha itu kan untuk menolong keluarga, itu aja. Karena kan ya mungkin kita semua tahu ya, mencari kerja itu kan ya gak gampang ya, apalagi dengan keterbatasan pengetahuan, pengalaman kan gitu ya. Nah kalau bukan kita sebagai keluarga yang menolong, siapa lagi? Jika seseorang mau melakukan impor, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan legalitas impornya. Karena banyak kasus impor itu barang sudah datang tidak bisa diproses kepabeanannya atau custom clearance-nya. Karena apa? Tidak ada legalitas perusahaannya. Jadi hal yang pertama harus disiapkan legalitas perusahaan sebagai importir. Yang kedua, pahami regulasi impor di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa menyiapkan persyaratannya dan dokumen apa saja yang harus kita penuhin sebelum barang itu datang. Itu dua hal itu. Kalau dua hal ini semua sudah prepare dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada pembengkakan biaya. Karena apabila dua hal ini tidak bisa terpenuhi, risikonya yang pertama barang dikembalikan ke negara asal. Itu sudah biaya, ya kan? Terus yang kedua, barang disita sama negara. Atau kalau misalnya kita mengurus regulasi kan butuh waktu. Nah, itu berpotensi pembengkakan biaya di demurrage dan storage itu. Sebagian besar ya importir pemula yang sering kami hadapi permasalahan itu, yang pertama, mereka mengimpor tanpa mengetahui regulasi impor di Indonesia. Banyak kejadian beli barang online di negara lain, masuk ke sini atas namanya dia. Padahal syarat utama impor umum adalah harus nama perusahaan yang berbadan hukum. Itu akhirnya apa? Barang nggak bisa keluar ya. Terus yang kedua, ya itu tadi kurang memahami regulasi impor. Jadi kan ada komoditi tertentu yang memang harus dipenuhi sama peraturan dari kementerian terkait. Tanpa peraturan dari kementerian terkait itu, lisensi itu, barang nggak bisa keluar. Itu yang sering terjadi.
Dan kadangkala juga ada ketidakpahaman importer terhadap inkotem. Inkotem itu istilah di perdagangan internasional. Di situ menjelaskan apa dan siapa yang bertanggung jawab atau menjadi tanggung jawab siapa dari biaya ini. Jadi semisal kita punya inkotemnya itu FOB. Nah, FOB itu shipper hanya bertanggung jawab mengcover biaya dari gudangnya shipper sampai pelabuhan muat saja. Nah, selanjutnya menjadi tanggung jawab importer. Kadang terjadi kesalahpahaman. Kita pikirnya harga barang ini sudah sampai di gudang kita gitu ya, tapi ternyata hanya sampai di pelabuhan tujuan atau pelabuhan muat saja. Nah, di situ kan ada tambahan biaya. Tuh. Yang kedua yang kadang tidak dipahami importer pemula, ada biaya-biaya yang akan ditagihkan sama shipping line atau pelayaran dan di pelabuhan. Itu yang kadang sering miss-nya di situ. Jadi banyak biayanya dan itu harus dikalkulasi dulu kan sebelum impor biar tidak salah. Karena kan melihat harga barang murah gitu kan ya, tidak memperhitungkan bea masuk dan PDRI, tidak memperhitungkan kos yang di shipping line, tidak memperhitungkan biaya storage di pelabuhan gitu. Nah, apalagi kalau kena sistem jalur merah. Jalur merah itu yang menentukan bea cukai. Jadi setiap barang impor itu setelah pembayaran kewajiban kepabeanannya berupa bea masuk dan PDRI dibayar, nanti sistem bea cukai akan menentukan barang ini masuk ke jalur merah atau jalur hijau. Jadi mulai dari begitu kewajiban kepabeanannya sudah dibayar, nanti sistem bea cukai akan menentukan barang impor ini masuk ke jalur merah atau jalur hijau. Jalur merah, jalur hijau itu kalau misalnya jalur hijau berarti bea cukai sudah tidak memerlukan informasi lebih lanjut terhadap barang tersebut. Nah, kalau jalur merah biasanya dikenakan ke komoditi-komoditi yang high risk, yang memang diawasi sama bea cukai. Contohnya seperti besi dan baja. Itu besi dan baja itu jalur merah. Nah, untuk impor besi dan baja, dokumen lartasnya yang harus kita punya adalah yang pertama persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan dan juga LS atau laporan surveyor. Tanpa dua persyaratan ini, impor tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Kalau jalur hijau artinya barang bisa langsung dikeluarkan dari kawasan pabean. Nanti dokumennya namanya SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yang mengeluarkan bea cukai. Tapi kalau jalur merah itu diperlukan proses tambahan yaitu berupa pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dengan didampingi petugas kami. Dilihat, dicek satu-satu, dihitung satu-satu, ditentukan nilai pabeannya. Karena kan kami selaku PPJK. Nah, PPJK itu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Nah, kami punya nomor registrasi dan akses kepabeanan untuk bisa sending dokumen ataupun akses ke sistemnya bea cukai. Jadi selain International Freight Forwarding, penyelenggara pos, kita juga PPJK. Jadi kita memang membantu para importir ataupun eksportir dalam urusan kepabeanan. Sampai barang itu kalau ekspor berarti keluar dari kawasan pabean yang ada di Surabaya, kalau impor berarti sampai keluar dari kawasan pabean juga. Jadi kalau misalnya customer mau pakai jasa kami hanya minta NIB dan NPWP. Itu dua ya. Nah, apabila dari jenis komoditinya dibutuhkan persyaratan lain, kami selalu sampaikan di awal supaya bisa dipersiapkan sebelum barang itu tiba di Indonesia. Namanya impor kan memang harus selektif ya. Jadi ya lumayan. Kalau untuk barang-barang PMI itu semua 100% jalur merah karena barang kiriman pribadi. Nah, itu official assessment. Bea cukai harus menentukan nilai barang tersebut untuk menetapkan ini dikenakan pajak impor atau tidak. Sampai saat ini ya alhamdulillah saya sudah punya 2 unit ruko lantai 3 di Surabaya sama di luar Surabaya. Terus ada 1 workshop yang untuk maintenance trafo dan kubikel. Terus beberapa kendaraan pribadi dan kendaraan operasional. Setelah itu juga ada beberapa bidang tanah ya. Saya anggap semua ini anugerah, apa yang belum pernah saya mimpikan sebelumnya gitu. Yang penting untuk anak-anak juga alhamdulillah apa yang mereka inginkan saya masih sudah bisa memenuhi. Untuk keluarga juga orang tua juga sudah bisa saya bawa kemana-mana. Sudah naik haji, sudah umroh, terus kalau mau pergi-pergi tuh kepingin perginya kemana ya saya bisa antar gitu. Dan yang terpenting saya bisa traveling kemana-mana. Ya kedoknya sih ngurusi bisnis dan usaha ya, tapi sebenarnya itu juga healing juga ya. Karena dengan saya berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak agen yang di luar negeri, ada kalanya kita harus bertemu untuk menjaga komunikasi lebih intens. Yang pernah saya datangi itu Shanghai,
China ya, terus Hong Kong sama Arab Saudi, kalau sama ASEAN ya. Kalau ASEAN kan deket, dan banyak teman-teman juga agent-agent yang di ASEAN. Kalau bagi saya sih sederhana ya Mas ya. Saya selalu bilang ke anak-anak muda ya, jangan pernah takut untuk bermimpi dan mencoba. Karena apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah hasil dari mimpi kita di masa lalu, ya kan? Terus jangan jadikan tantangan itu sebagai suatu rintangan, tapi jadikan tantangan itu sebagai motivasi untuk evolusi. Ya, jadi harapan saya sih PT Laisatran ini sebagai perusahaan lokal yang bisa berperan aktif di dunia international freight forwarding, dan kita juga bisa membantu perusahaan-perusahaan lokal baik yang UMKM ataupun yang dari daerah terpencil untuk bisa melakukan kegiatan ekspornya. Itu harapan kami. Kunci dari PT Laisatran itu yang pertama jujur, terus berkomitmen dan bertanggung jawab. Itu ya, apapun semisal kita berhitung ini pekerjaan tidak ada profitnya, tapi tanggung jawab tetap nomor satu demi tidak mengecewakan customer. Itu ya, itu komitmen kami. Terus kita juga harus memahami bisnis model masing-masing customer, karena kan masing-masing customer keinginannya berbeda-beda, ya kan, barangnya jenisnya juga berbeda-beda. Jadi kita harus memahami bisnis modelnya supaya bisa memberikan advice terbaik kepada customer tersebut. Harapan kami untuk teman-teman importir ke depan supaya kegiatan impornya itu lancar ya. Yang pertama yaitu tadi, importir harus memahami regulasi impor yang ada di Indonesia, dan itu sekarang mudah diakses hanya dengan membuka websitenya INSW. Kita semua sudah tahu, ya kan, barangnya jenisnya apa, nomor HS code-nya itu berapa. Nah, di situ akan tertera dengan jelas apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk legalitas impornya tersebut. Karena kadang legalitas impor itu juga terkait dengan komoditi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kualitas barang benar-benar harus diperhatikan. Itu karena sebagian barang dari China itu berdasarkan harga yang kita bayar ke supplier untuk kualitasnya. Jadi jangan berpatokan, semisal kita impor pertama harganya 100 gitu ya. Nah, kualitas kan bagus ya. Terus karena kita ada repeat order, kecenderungan orang kita kan nawar, ya kan? Kita minta turun, ya diturunin sama Cina berapa kita maunya. Misalkan 90, dikasih harga 90. Tapi penurunan itu disertai dengan penurunan kualitas juga. Itu tanpa konfirmasi. Nah, itu yang benar-benar harus dipahami sama importir. Jadi harus detail. Makanya business letter, communication dengan buyer, antara buyer dengan supplier itu harus intens. Dan importir harus memahami prosedur impor. Itu yang penting. Pernah waktu itu barang dari agent travel umroh, ya kan? Karena tiket jamaah umrohnya itu non bagasi, otomatis barang-barangnya tidak bisa terbawa dan semua tertinggal di Malaysia, ya kan? Terus sama pihak travel agent yang di Malaysia dikirim ke Surabaya dengan importir atas nama travel agent tersebut. Nah, itu barang tidak bisa diproses. Karena yang bisa memproses barang kiriman seperti itu hanya perusahaan yang memiliki izin penyelenggara pos seperti kami, PT Laisatran. Solusinya waktu itu akhirnya kami rubah nama penerimanya menjadi PT Laisatran. Selanjutnya kami mulai proses ke Bea Cukai, mulai dari sending flat file inward manifest, pecah pos sampai proses pengeluaran barang di Juanda. Sebab kalau tetap pakai atas nama travel agent umroh, barang tidak bisa keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kejadian barang pindahan WNA. Nah, di sininya di Indonesia memakai freight forwarding yang tidak punya izin sebagai pengangkut. Jadi kendalanya forwarding tersebut kan tidak bisa sending inward manifest ke Bea Cukai. Akhirnya barang tidak bisa diproses lebih lanjut. Bisa diprosesnya harus di redress atau dirubah menjadi PT Laisatran. Karena kami selaku penyelenggara pos, kami juga punya izin sebagai pengangkut yang bisa sending inward ataupun outward manifest ke Bea Cukai. Salah satu customer kami itu adalah perusahaan produsen benih jagung. Dia PMA, perusahaan milik asing. Dia di sini produksi benih jagung, di mana hasilnya itu diekspor ke Vietnam. Nah, sekali ekspor bisa sampai di 10 kontainer. Karena itu benih jagung, di mana suhunya harus terjaga. Makanya untuk ekspor ini menggunakan kontainer dengan tipe 20 feet river. Kontainer river itu kontainer yang ada pendinginnya. Jadi kita bisa setting mau suhu berapa. Biasanya kalau sayur-sayuran itu plus, ya kan.
plus sampai 10 ya. Tapi kalau untuk frozen itu minus bisa sampai 18, bisa sampai 20. Nah, kalau yang barang-barang frozen fish terutama ya, itu kan sangat riskan dan berisiko. Kita harus tetap menjaga suhunya tidak boleh lebih dari minus 18. Makanya kalau stuffingnya atau muatnya di luar kota Surabaya, kita harus membawa genset juga. Karena selama dalam perjalanan konten itu kan harus tetap dicolokin ke listrik. Itu content river lah. Oleh sebab itu kami kan harus memahami model bisnis dan karakter barang masing-masing customer. Karena kita juga sebagai advisor ya, sebagai apa yang bisa menyarankan ke customer untuk jenis barang ini sebaiknya penggunaan mode transportasinya seperti apa. Kalau kontainer itu miliknya pelayaran. Jadi di saat kita booking space di pelayaran A, otomatis kita akan dikasih fasilitas dipinjamin kontainer tersebut. Nah, tapi ada batas waktunya. Batas waktunya itu istilahnya namanya demurrage ya. Nah, demurrage itu umumnya 7 hari. Lebih dari 7 hari akan ada biaya demurrage. Masing-masing pelayaran beda-beda. Nah, itu yang sering additional charge timbulnya di situ. Karena harusnya barang impor ini bisa keluar dalam waktu 3 atau 4 hari, karena kendala dokumen dan lain-lain bisa molor sampai seminggu, 2 minggu atau bahkan berbulan-bulan. Otomatis demurrage kan jalan terus. Yang bikin lama ya karena tidak lengkapnya dokumen. Kalau pelayaran kan dia hanya bertugas sebagai transportasi. Dia hanya mengirimkan barang dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Nah, untuk proses kepabeanan, pengurusan di pelabuhan dan bea cukai itu tugasnya importir atau eksportir. Nah, jika mereka tidak mau mengerjakan sendiri, mereka bisa memberi kuasa ke kami selaku PPJK. Untuk negara tujuan yang sering kami handle ekspor impornya itu di Arab Saudi. Karena impornya kan impor barang PMI, karena kan banyak PMI atau warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Mereka sering kirim barang untuk keluarganya yang ada di Indonesia tanpa harus mereka pulang. Tuh. Terus juga ada yang barang-barang umroh, itu juga kita handle. Dan yang terakhir ini barang kiriman haji, itu kita handle. Meskipun jamaah hajinya belum berhaji, ya, tapi kalau sudah sampai di Arab Saudi kan mesti belanja dulu. Nah, setelah belanja mereka tidak usah menunggu sampai haji selesai. Mereka bisa mengirim barang-barangnya duluan. Jadi dengan harapan pada saat mereka nanti pulang, barang oleh-olehnya sudah ada di Indonesia. Nah, untuk ekspornya juga macam-macam ke Arab Saudi. Yang paling sering itu mesin untuk pembuat bakso. Karena kan di Arab Saudi banyak warung-warung Indonesia ya. Nah, itu jadi kita sering ekspor untuk mesin pembuat bakso. Selain itu juga ke Hong Kong itu banyak kiriman seperti kerupuk. Terus selain kerupuk itu ya barang-barang camilan-camilan yang tidak ada di Hong Kong. Itu biasanya ya TKI kan jauh dari Indonesia ya. Mungkin ada kalanya mereka rindu makanan yang dari Indonesia. Per bulan kami pernah handle sampai 30 kontainer. Ya sebenarnya kasihan juga anak-anak sampai tidak pulang-pulang. Karena terus lanjut ya. Terus yang terakhir itu saya ada impor 400 ton. Itu plate roll ya, plat besi dari China. Di sini dikirim ke BUMN. Nah, itu kita di pelabuhan sampai dini hari. Karena kan proses muat tidak bisa berhenti. Kapal datang, kita harus langsung muat untuk menekan jangan sampai ada tambahan biaya. Karena kalau barang curah itu biayanya sangat besar. Kita selisih sehari aja bisa sampai ratusan juta. Jadi sebelum barang datang kita sudah harus siapkan semua armada dan lain-lain. Begitu kapal sandar langsung kita ambil. Itu caranya untuk menghemat biaya. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung ambil barangnya dari kapal ya, otomatis kan harus ditimbun dulu, didiamkan dulu di lapangan ya. Nah, itu biayanya lumayan besar. Terkait komoditi-komoditi yang sering terjadi tidak bisa lanjut proses pengeluarannya di pelabuhan itu, komoditi makanan, minuman, obat-obatan ataupun kosmetik. Karena kan banyak importir yang tidak memahami regulasi impor untuk komoditi tersebut. Jadi mereka tidak punya izin edar dari BPOM. Nah, padahal itu menjadi syarat utama untuk importir komoditi tersebut agar supaya barangnya bisa diproses lebih lanjut di kepabeanan. Ada salah satu customer pemula kami, dia mengimpor bahan bleaching untuk rambut ya, buat salonnya yang ada di Indonesia. Dari yang tidak mengerti apapun, kita edukasi pelan-pelan, kita sampaikan legalitas impor yang harus diurus apa dulu. Setelah itu yang terakhir urus izin edar di BPOM. Nah, setelah itu kami juga bantu menghandle barang ini dari supplier dia yang ada di China. Karena kebetulan untuk komoditi ini kan dibutuhkan laporan surveyor. Jadi kami bantu untuk menghubungi surveyor yang ada di Indonesia untuk bisa koordinasi dengan surveyor yang ada di luar negeri untuk melakukan inspek terhadap barang tersebut. Dan alhamdulillah barang lancar proses kepabeannya pada saat impor dan sekarang salonnya berkembang pesat. Karena mungkin dia punya suatu ramuan bleaching yang spesial ya, yang tidak semua salon yang ada di Indonesia yang memilikinya.
Banyak aktivitas ekspor dan impor yang terhambat di pelabuhan. Itu bukan karena produknya, tapi karena kekurang pahaman eksportir atau importir tersebut terhadap prosedur impor atau prosedur ekspor, sehingga pemenuhan dokumen-dokumen tidak bisa dilakukan dengan baik. PT Lay Asat Trans berperan untuk mendampingi Anda dalam pengurusan dokumen baik ekspor maupun impor. Kami akan memberikan advice terbaik kami, saran terbaik kami kepada eksportir ataupun importir supaya kegiatan ekspor atau impor mereka berjalan dengan lancar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di deskripsi di bawah ini. Orang awam akan berpikir bahwa kenapa sih impor tuh harus rumit dan susah gitu ya. Kenapa harus ada izin ini dan itu? Pada semuanya itu tujuannya adalah satu, untuk melindungi produksi dalam negeri. Itu tujuan pemerintah untuk menerapkan beberapa aturan, larangan ataupun pembatasan di komoditi tertentu. Tujuan yang kedua bisa jadi untuk melindungi sumber daya alam Indonesia gitu kan. Makanya untuk ekspor komoditi yang SDA, sumber daya alam, itu dikenakan namanya bea keluar, sama ada DHE, devisa hasil ekspor. Itu semata untuk melindungi ketersediaan atau keberlanjutan produksi dalam negeri dan sumber daya alam Indonesia. Sama, selain untuk melindungi produksi dalam negeri, produksi anak bangsa, negara juga melindungi keamanan warga atau rakyatnya. Makanya kalau produk-produk atau komoditi yang terkait dengan manusia seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik itu ada izin tertentu. Di situ negara akan memastikan bahwa benar apa yang dipakai, apa yang dikonsumsi sama rakyat Indonesia itu benar-benar aman, tidak membahayakan. Persaingan saat ini tuh kan persaingan global. Kita tidak hanya bersaing dengan sesama perusahaan lokal di Indonesia, tapi kita juga bersaing dengan perusahaan yang sama di luar negeri. Tapi jangan jadikan persaingan itu sebagai tekanan. Jadikanlah persaingan itu sebagai motivasi untuk kita melakukan evolusi, ya kan? Evolusi bagaimana caranya kita beradaptasi, bagaimana caranya kita ikut berperan aktif di dalam persaingan tersebut. Bagi eksportir ataupun importir pemula, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena saat ini era informasi sudah sangat terbuka lebar. Kita bisa menemukan informasi dari manapun dan ke siapapun. Atau apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi kami di deskripsi di bawah ini. Nama saya Asmaul Husna, saya pemilik PT Lay Asat Trans International Freight Forwarding, penyelenggara pos dan PPJK. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.